Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah 41. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Sebenarnya konsep limit yang akan dipelajari di sini sama seperti konsep limit sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan eh, pendekatan limit ya, limit gitu. Nah, tinggal kalau kalau trigonometri biasanya berkaitan dengan x mendekati 0 gitu ya, atau bisa juga limit bukan x tapi yang menjadi variabel yaitu sudutnya theta mendekati 0. Baik, seperti apa limit fungsi trigonometri? Jadi sebenarnya limit fungsi trigonometri yaitu apabila kita ada suatu kasus atau suatu pertanyaan di dalam permasalahan limit, maka kalau misalkan bentuknya itu berkaitan dengan sinus, kosinus gitu ya, kemudian tangen gitu ya, kemudian bentuk-bentuk kotangan, kosinus, kemudian apa namanya itu kosekan gitu ya. Nah, maka kalau misalkan seperti itu, eh, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan beberapa perubahan di dalam fungsi trigonometri. Misalnya ya, cosinus minus x ini akan sama dengan cosinus x. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, kita jangan bingung, cosinus x saja gitu ya. Kemudian sinus minus x ini akan sama dengan minus sinus x. Kemudian tangan minus x sama dengan minus tangan x. Kemudian ada persamaan lingkaran. Cosinus kuadrat x ditambah sinus kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini bisa dipakai persamaan seperti ini, bisa dipakai kalau misalkan diketahui misalkan ada suatu fungsi sinus kuadrat x. Maka berapakah limit tersebut? Maka untuk limit kita bisa pecah menjadi sinus kuadrat x, sinus kuadrat x ini kan akan sama dengan 1 dikurangi cosinus kuadrat x gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk tangan kuadrat x ditambah 1 ini sama dengan secant kuadrat x. Atau tangan kuadrat x dikurangi secant kuadrat x sama dengan minus 1. Atau 1 sama dengan secant kuadrat x dikurangi tangan kuadrat x gitu ya. Nah, ini ada beberapa batasan, yaitu daerah batas x-nya di mana x tidak boleh sama dengan v per 2 plus np. Kenapa? Karena daerah v per 2 plus np kalau pada tangen itu kan dia memiliki suatu garis asimtot. Nah, maka di daerah ini maka x itu tidak akan berlaku karena ini adalah daerah garis asimtot. Kemudian kotangan kuadrat x plus 1 sama dengan kosekan kuadrat x gitu ya. Nah, ada juga yang lainnya seperti kotangan minus x sama dengan kotangan x dan seterusnya. Nah, selain fungsi-fungsi yang ini, ya, selain fungsi-fungsi yang ini, bisa juga untuk fungsi trigonometri kita menemui fungsi atau persamaan seperti ini. Cosinus x dikurangi y, ini akan sama dengan cosinus x, cosinus y ditambah sinus x, sinus y. Nah, apabila cosinus x ditambah y, ini akan sama dengan cosinus x, cosinus y dikurangi sinus x, sinus y. Gitu ya. Nah, demikian pula kalau untuk sinus, kalau dia tambah, hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini ada beberapa bentuk persamaan yang bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kan berarti kita memiliki kalau seperti ini ya, kita memiliki ada dua suku ya. Ada A1, A2 gitu ya. Untuk ini ya, ada 1 A2, ini juga ada 1 A2. Kenapa muncul seperti ini? Karena ada dua variabel X dan Y. Gitu. Nah, eh, kita coba, kita coba kalau misalkan bentuk ini dijumlahkan, ya, bentuk ini dijumlahkan dan diselisihkan, maka kita akan menemui bentuk seperti ini, ya, kita akan menemui bentuk seperti ini. Oke. Oke, nah kalau misalkan P
sama dengan X min Y dan Q sama dengan X plus Y, kalau kita jumlahkan jadinya kan seperti ini ya, 2X. Nah, berarti X itu sama dengan P plus Q per 2. Nah, kalau kita kurang nilai ini ya, kemudian kita kurangkan, maka hasilnya ini. Y sama dengan min P min Q per 2. Nah, ini adalah beberapa cara kalau kita ingin menggunakan atau kita ingin menghitung beberapa persamaan di dalam bentuk trigonometri, kemudian kita ingin menyelesaikannya untuk kasus-kasus di dalam limit. Nah, kalau misalnya nilai P dan Q ini kita substitusikan ke persamaan di atas, ya, maka kita akan memperoleh persamaan baru, persamaan ini. Ya, dimana cos P plus cos Q ini akan sama dengan 2 cosinus P plus Q per 2 dikalikan cosinus P min Q per 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk yang bentuk pertama. Nah, kalau untuk bentuk yang kedua yaitu sinus, sama saja caranya bisa di jumlahkan dan selisihkan, akan diperoleh seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama maka diperoleh seperti ini. Nah, selain itu kalau bentuk tangan ya, kita memperoleh nilai seperti ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persamaan yang bisa dipakai. Perlu saya ingat, persamaan ini tidak usah dihafal saja sebenarnya ya. Nanti kalau semakin banyak latihan akan semakin terbiasa. Oke. Nah, yang berikutnya sudut ganda. Sudut ganda itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Ini kan X itu biasanya digunakan untuk variabel sudut. Nah, ternyata ada dua X, artinya dua sudut ganda. Maka bentuknya seperti apa? Kita bisa menggunakan bentuk ini, cosinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Kemudian, atau bisa menggunakan bentuk yang lain, 2 cosinus kuadrat X dikurangi 1. Atau bentuk yang lain, 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Gitu ya. Ya, dan kalau sinus 2X, ini akan sama dengan 2 sinus X cosinus X. Gitu ya. Nah, kalau tangan 2X sama dengan 2 tangan X dibagi 1 dikurangi tangan kuadrat X. Bentuk-bentuk seperti ini itu adalah bentuk-bentuk yang digunakan nanti untuk menyederhanakan persamaan di dalam trigonometri. Ya. Nah, jadi ini ada teorema Apit. Biasa dipakai di dalam trigonometri karena berkaitan dengan sudut. Apabila Gx lebih besar sama dengan Fx lebih besar sama dengan Hx di sekitar C, dan limit Gx di mana X mendekati C ini sama dengan L, ini sama dengan limit Hx di mana X mendekati C, maka limit Fx di mana X mendekati C akan sama dengan L ya, akan sama dengan L, atau dengan kata lain akan sama dengan limit ini ya, karena nilainya sama dengan L, akan sama dengan limit ini, nilainya sama dengan L. Baik, hari ini silakan mahasiswa melakukan latihan soal. Saya tidak akan memberikan contoh dulu, silakan memberikan latihan soal supaya terbiasa ya. Nah, ini ada beberapa kasus limit. Contoh limit X mendekati 0 gitu ya. Ini 0 tidak boleh di sini. Kenapa? Karena kalau 0 ditaruh langsung dimasukkan di sini, maka ini hasilnya tak terhingga. Artinya ini harus diapakan dulu, ini harus dihilangkan dulu nilai ininya ya, nilai di bawahnya harus dihilangkan. Oke, caranya seperti apa? Gunakan metode-metode dari persamaan-persamaan trigonometri yang sebelumnya ya, yaitu X dikurangi sinus X. Nah, kita bisa menggunakan apa untuk menghilangkan ini ya, X pangkat 3-nya. Nah, bisa dicari untuk yang sinus, misalkan ini kan sinus X ya, sinus X ya. Nah, silakan dicoba menggunakan salah satu bentuk yang ini, salah satu bentuk yang ini, ataupun bentuk yang lainnya ya. Silakan dicoba untuk menyelesaikan kasus ini ya. Artinya ini kan bisa dicoret ya, ini coret-coret menjadi kuadrat gitu, seper X kuadrat ya. Ini masih ada X-nya, X-nya terus istilahnya dihilangkan. Kalau tidak bisa ya
tidak apa-apa gitu. Misalkan apa namanya itu, ini nilainya itu ada hasilnya. Oke, seperti itu. Dalam suatu limit tidak mungkin nilainya itu tak terhingga. Ya, seper 0 itu tidak mungkin dalam suatu limit. Nah, maka untuk persamaan di atas ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Ya, kita bisa menggunakan sinus X. Sinus X kan ya, sinus X bisa menggunakan persamaan ini. Ya. Oke, atau bisa menggunakan persamaan yang lain. Ya, ini kosinus X-nya kan bisa disubstitusikan dengan persamaan ini. Ya. Atau bentuk persamaan-persamaan lainnya. Oke, untuk soal nomor 2 juga sama ya, nomor 2 juga sama. Ini disederhanakan supaya tidak ada seper 0. Ini juga sama disederhanakan, ini juga disederhanakan, ini juga disederhanakan ya. Baik, saya rasa sampai di sini. Selamat mencoba latihannya. Bisa tidak bisa silakan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.